Tadi seperti ini. Kau ketahui sendiri bahwasalnya di sini itu bernama Desa Kondangwangi. Asal muasal dari nama Kondangwangi itu juga berasal dari sumur itu. Yang dulunya sumur itu sebenarnya mengeluarkan bau yang sangat harum, yaitu wangi. Makanya desanya diberikan nama Desa Kondangwangi. Gondang itu kan pohon ya, yang Ya. pohon kerintil. Iya. Iya. Makanya di atas sumur kan ada pohon yang berbuah itu ya. Benar ada. Pohon gondang itu ya. Nah, setelah beberapa tahun kemudian, waktu mulai berjalan dan di akhir-akhir ini, mungkin sekitaran 5 tahunan, itu terjadi permasalahan yang besar di tempat ini, di Desa Kondangwangi ini. Apa itu yang? Jadi, banyak jasad-jasad yang bangkit dari kuburnya. Banyak jasad-jasad yang bangkit dari kematiannya. Itu menyerang para warga. Apa tujuan mereka menurut Eyang? Kalau menurut saya, tujuan mereka bangkit itu ingin mencari mayat dan memakan mayat itu. Mencari dan memakan mayat. Benar. Jadi jasad-jasad itu bangkit, memburu para warga lalu dibunuhnya dan memakannya. Dan hal yang paling hal yang paling besar di sini itu mereka mencari anak-anak perempuan. Memang bukan hanya anak perempuan saja, banyak warga yang sudah menjadi korbannya. Tapi yang paling utama itu mereka mencari anak perempuan. Dan anak perempuannya itu pasti kalau mau membunuhnya itu makannya bagian leher lebih dahulu sampai patah. Nah setelah itu mereka pergi begitu saja. Tapi dahulu kejadian itu jika dibiarkan dan dikuburkan mayat-mayatnya di pemakaman biasa, itu setiap malam mayat-mayat itu bangkit lagi. Betul, Mas. bahaya berarti yang. Ya, itu memang sangat bahaya. Dan kejadian itu terus berlalu sampai detik ini. Cuma di sini saya sudah menemukan cara untuk menangkalnya. Menggunakan pusaka yang saya miliki, saya berhasil untuk menemukan cara agar mereka tidak bangkit. Dengan cara apa itu ya? Yaitu saya membuangkan semua jasad-jasad yang bangkit itu. Saya bunuh kembali. Saya pisahkan badan dan kepalanya. Setelah itu saya buang di sumur kondang. Sumur berdarah itu. Oh, berarti jika jasad itu dipotong, dipisahkan kepala dan badannya, lalu jasadnya dibuang ke sumur itu lagi, itu nggak bangkit. Itu tidak bangkit untuk setiap hari, tapi tetap akan bangkit di malam-malam yang tertentu. Lalu ini yang kami sempat melihat mayat-mayat itu pada berjalan menuju sumur lalu masuk ke dalam, hilang. tapi kita nggak nemuin bekasnya Ya itu. memang mayat-mayat yang bangkit itu dia akan tetap mencari warga yang lainnya untuk dijadikan korban. Lalu jika memang misinya sudah selesai, dia akan kembali ke sumur itu. Nah, seperti ini yang. Jika saya mendengar cerita dari Eyang sendiri, katanya desa ini saja diambil namanya dari sebuah sumur yang jadi masalah, yang berbau wangi. Kok bisa-bisanya sekarang sumur yang tadinya wangi sekarang menjadi bau amis? Ya karena setiap mayat ataupun jasad yang sudah menjadi korban di Desa Kondangwangi ini dibuang di sumur itu, makanya jadilah banyak darah, bau busuk. Baik yang. Terus yang kedua, tidak mungkin sumur itu dengan sendirinya berubah menjadi seperti itu. Tentunya kan berarti ada salah satu oknum, entah itu manusia ataupun bangsa jin, yang memanfaatkan sumur itu. Menurut yang sendiri bagaimana? Kalau menurut saya, karena sumur itu bersejarah sampai berdirinya desa ini,
itu juga sebagai penyelesaian masalah yang terjadi di desa ini. Awal mula kebangkitan jasad-jasad itu datang ke desa kami, saya belum mengetahui itu disebabkan oleh apa. Tapi di sini dengan adanya memecahkan masalah, yaitu jasad-jasad ataupun korban-korban yang mati dibuang ke sumur, berarti sumur itu menjadi penyelamat agar jasad-jasad itu tidak bangun setiap hari.